Oke, sekarang kita bahas update terbaru laga El Clasico atau pekan ke-32 antara Persija menghadapi Persib yang semua orang udah banyak tunggu akhirnya mendapatkan konfirmasi setelah 1-2 hari sebelumnya sempat simpang siur, sempat banyak apa ya, ada meme, ada segala macam isu-isu santer, ada beberapa juga yang lempar berita hoax bahwa di GPK tidak memungkinkan, lalu ada yang bilang dipindahkan ke JIS karena memang Persija itu apa pada saat liga akan dimulai kan ada ininya. Jadi stadion utamanya ini alternatif S1, alternatif 2, jadi ada 2 sampai 3 stadion pilihan gitu. Tetap yang pertama ada yang utama ya, stadion utamanya. Tapi ini kalau berhalangan stadion alternatif dan kemungkinan alternatif yang ketiga. Nah, sejatinya Persija itu memang mendaftarkan stadion utamanya adalah di GBK ya, karena memang bertahun-tahun sebelumnya pun setelah Lebak Bulus dirobohkan, stadion utama Persija adalah di GBK atau Senayan. Dan setelah ada alternatif stadion di JIS yang masih apa namanya menjadi perdebatan bahwa layak atau tidak, ada yang bilang dari sarana prasarana yang belum cukup memadai, ada yang bilang ini hanya politik, segala macam ya. Tapi sebenarnya stadionnya bagus, juga megah, mewah, dan memang layak untuk pertandingan-pertandingan besar. Cuman untuk Liga Indonesia sendiri masih banyak yang pro dan kontra ini mengarahnya kemana. Kita nggak usah bahas politiknya, dan banyak juga serangan-serangan dari grassroots atau akar rumputnya yang bilang sudah lama Persib nggak main di GBK atau apalah inilah. Sejatinya ya sebenarnya Jakarta atau Persija sendiri bisa menjamu semua tim tamu, cuman pada saat laga-laga besar seperti ini yang bisa dibilang El Clasico Indonesia, meskipun banyak pengamat yang tidak setuju bahwa El Clasico sebenarnya adalah Persib dan PSMS Medan, yang sekarang PSMS Medan ada di kasta kedua. Akhirnya beberapa media atau beberapa fanpage juga menyebutkan bahwa kemungkinan JIS, karena isu terakhirnya adalah GBK ini agak sulit ya, karena bulan Juni akan dipakai untuk FIFA Matchday atau Timnas yang akan bercoba dengan Oman. Artinya memang stadion ini harus sangat siap dalam hal pemeliharaan dan harus jaga sampai nanti kick off akan dimulai karena tarafnya sudah internasional. Nah, ini yang kemungkinan mengganggu untuk laga-laga yang sebenarnya jadwalnya sudah ditentukan. Nah, berhubung akhirnya isu itu menggeser ke JIS sebagai stadion alternatif, tapi entah bagaimana konfirmasi terakhir setelah kemarin itu, baik pertemuan di Balai Kota dari pihak Persija, terus juga mungkin dari Pak Gubernur, terus juga dari Kapolda, dan juga mungkin ada apa ya, perwakilan dari operator liga mungkin ya, yang menyebutkan bahwa memang sangat kecil kemungkinan untuk Jakarta ini menyelenggarakan sebuah event pertandingan ya, karena memang di bulan Mei ini sangat-sangat krusial setelah kemarin ada May Day dan beberapa mungkin event atau acara lainnya, dan ini yang memungkinkan bahwa pihak keamanan tidak bisa menjamin atau mengeluarkan surat izin rekomendasi. Akhirnya disampaikanlah dari Panpel Persija kepada pihak operator liga atau I-League bahwa memang sudah menyerahkan bahwa tidak bisa diselenggarakan di Jakarta, dan pilihannya langsung kepada Jepara dan Surabaya kalau nggak salah. Kemarin dikonfirmasi ya oleh Ketua Panpel Persija, dan kalau Jepara nggak mungkin, dan kemungkinan yang dekat dengan bandara arahnya adalah di Surabaya, dan sudah koordinasi juga dengan pihak di Surabaya baik keamanan maupun yang punya stadionnya gitu ya, dan mungkin klub yang punya home base di sana Persebaya, dan nggak ada masalah. Cuman akhirnya beberapa keputusan diambil dengan berat hati bahwa operator liga mengeluarkan statement bahwa bisa diselenggarakan di Surabaya tetapi tanpa penonton, karena memang khusus untuk pertandingan netral, atau bisa dibilang sebenarnya itu pertandingan usiran juga ya, tanda kutip secara halusnya, tanpa penonton. Nah, akhirnya dilihat opsi selanjutnya adalah di Bali. Nah, biasanya memang Bali memang tempat-tempat khusus tempat-tempat netral ya, dalam artian klub-klub yang masih dalam hukuman supporternya dilarang untuk datang ke stadion, maupun pertandingan usiran atau pertandingan yang bisa dibilang yang menghambat keamanan gitu, memicu resiko kerusuhan supporter. Nah, akhirnya Bali pun tidak bisa diselenggarakan karena memang Bali kan menghadapi pekan ke-32 juga, dan ini pertandingan penting juga karena lawan Borneo FC, dan akhirnya disebutkan bahwa stadion
yang kosong kemungkinannya yang alternatif lain adalah Samarinda. Artinya memang stadion ini yang punya si empunya Borneo sedang tandang ke Bali. Jadi ya dipinjamlah secara rafiah bahwa Segiri akan digunakan Persija untuk menjamu Persib. Dan ini bedanya dengan Surabaya, jadi untuk match di Pulau Jawa sendiri, rekomendasi dari operator liga atau I-League bahwa tanpa penonton. Memang jaraknya tidak begitu jauh mungkin, tapi itu dah rekomendasinya tidak ada jaminan untuk kedatangan supporter tuan rumah. Tapi kalau di luar Pulau Jawa, mungkin tadi Bali, dan tidak dapat ini di Bali karena bedrock, karena Minggu bermain juga, Sabtu pasti Bali training, latihan terakhir ya sebelum menjelang kick off, tidak bisa juga, dan bedrock. Akhirnya dipilih Stadion Segiri milik Borneo FC, dan akhirnya diresmikanlah bahwa pertandingan El Clasico untuk Persib dijamu oleh Persija akan main di Stadion Segiri hari Minggu tanggal 10 Mei di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, ini boleh dihadiri oleh supporter tuan rumah dan masih dalam tahap larangan supporter away ya, meskipun beberapa pertandingan lain pun masih ada yang banyak supporter datang, baik memakai atribut maupun tanpa atribut ya. Tapi kalau untuk di stadion memang sangat dilarang. Nah, jadi itu update terbaru dari menjelang El Clasico nanti. Ini pekan ke-32 dan informasi terakhir dari disampaikan oleh Presiden ini operator liga atau ketua umum operator liganya Ferry Paulus, bahwa untuk Mei ini memang harus dihabiskan 4 pertandingan terakhir ya. Jadi memang sisa pekan 32, pekan 33 dan pekan 34. Artinya 3 match di bulan Mei ini tidak bisa digeser lagi waktunya, dan memang karena mainnya sama seperti di liga-liga luar, bahkan di Eropa pun bulan Mei sudah habis, karena baik ada event Piala Dunia, Piala Eropa ataupun event lainnya, memang Mei ini terakhir karena sudah tidak ada waktu lagi buat Juni, karena Juni itu sudah masuk rehat pemain dan sudah mulai masuk bursa transfer dan menjelang TC ya, klub untuk di pramusim di new season. Nah ini makanya seperti yang juga beliau bilang bahwa untuk waktu nggak mungkin bisa digeser, terus juga untuk pertandingan tunda udah tidak mungkin lagi, karena yang bisa digeser adalah mungkin venue-nya atau tempat stadion, dan dipersilahkan untuk Persija sebagai atau selaku tuan rumah untuk mencari venue yang representatif sebelum itu dikonfirmasi ke operator liga, baik dan buruknya resiko keamanan bagaimana, dan akhirnya fixnya di Stadion Segiri Samarinda. Dan konon katanya wasitnya wasit asing ya, cuman ya belum terkonfirmasi wasit asal mana yang akan menjadi pengadil lapangan antara Persija menghadapi Persib. Dan ini adalah waktu yang krusial untuk Persib juga, karena di saat yang bersamaan peringkat Persib dan Borneo masih sama, sampai ke pekan 31 ini keduanya masih mengoleksi 72 poin, dan juga sama-sama away ya di pekan kedua ini. Persib away ke Persija yang selayaknya main harusnya di Jakarta, akhirnya diputuskan di Samarinda. Terus juga Borneo akan tandang ke Bali. Nah, di 2 match ini baik Persija maupun Persib ini sama-sama sebenarnya bisa dibilang 2 rival, dan ya bisa dibilang ini peringkat juga kan nggak jauh-jauh banget ya, bedanya 1 dan 3 akan menjadi penentuan bagi Persib. Kalau Persib bisa meraih 3 poin, sepertinya 2 sisa laga menghadapi Persijap dan Malut ya kalau nggak salah, itu akan menjadi laga penentu ya untuk itu Borneo menghadapi Malut, Persija Malut, sedangkan Persib itu menghadapi Bali dan Persijap kalau nggak salah. Jadi nanti akan menentukan juga, dan Borneo juga kalau ini menghadapi Bali, nanti kita lihat apakah nanti Bali juga akan sama seperti Persija menjadi batu sandungan untuk kedua calon juara ini. Kalau dilihat dari klasemen, Persija sebenarnya masih ada peluang di sisa 3 match ini. Syaratnya Persija harus menang 3 match terakhir, sedangkan Persib dan Borneo kalau bisa jangan menang gitu, karena kalaupun di antara dua klub ini menang 1 kali akan menjadi 75 poin, sedangkan total maksimalnya Persija adalah 75 poin. Jadi memang sudah dilewati oleh 2 klub di atas ini kalau mereka menang juga, dan minimal ini tidak merubah posisi Persija yang masih aman peringkat 3 dan sambil mengintip peringkat kedua setidaknya. Dan
kita akan tunggu di nanti season di selanjutnya, siapakah wakil dari Indonesia nih, apakah tetap Persib Borneo atau ada perubahan, mungkin Persija bisa menyodok ke peringkat kedua, ya meskipun dalam tanda kutip secara hitung-hitungan untuk kans juaranya masih ada tapi sangat kecil sekali, tapi minimal Persija masih bisa berjuang di peringkat kedua. Dan terima kasih sudah menonton video saya, salam olahraga.